Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi normalisasi, tahapan yang paling penting yang perlu kita tahu ya proses normalisasi itu sendiri ya. Ini lanjutan dari kemarin, setelah kita tahu dependensi, macam-macam dependensi ya, kita masuk tahapan prakteknya ya. Normalisasi ada banyak tahap ya, sampai 5 tahap. Normalisasi pertama, normalisasi kedua, ketiga, terus Boycott, normalisasi keempat sama kelima. Tapi pada umumnya kita cuma cukup sampai normal ketiga. Jadi ini bukan tahapan, tapi kalau diibaratkan ini ada normalisasi ini adalah saringan ya. Saringan pertama yang paling kasar itu normal pertama, terus lebih halus lagi, normal kedua, lebih halus lagi, normal ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau kita sampai normal ke-5, maka diharapkan benar-benar nggak akan ada anomali yang terjadi. Tapi pada prakteknya, sebagian besar normalisasi itu cuma sampai ke normal ke-3. Jadi saya pribadi belum pernah membuat database sampai normal ke-5 ya. Jangan ke-5 ya, yang ke-4 dan boycott aja nggak pernah ya. Oke, langsung normal pertama itu, jadi kita mungkin sering menemuin tabel seperti ini ya. Tabelnya ada yang isinya lebih dari satu seperti ini ya. Misalnya ada nama pegawai, dia punya banyak klien, dia punya banyak nama klien. Nah, normal pertama itu artinya nggak boleh ada dalam satu record kolom. Nah ini ya, jadi record kolom ini tidak boleh, ini maksimal adalah satu atau atomiknya. Jadi ya ini juga ya, ini satu nilai saja. Solusinya ya mudah aja ya, tinggal dibikin baris yang lain ya. Misalnya nomor klien, nah gini ya, ini jadi baris yang berbeda. Tapi ya konsekuensinya akan ada duplikasi seperti ini ya. Nah, duplikasi seperti ini akan dihilangkan di normal berikutnya. Normal pertama ini ya, cuma itu aja. Nah, ini sebetulnya mudah, tapi kadang kita dalam mempersiapkan database seringkali lupa ya bahwa ada kemungkinan dalam satu kolom, satu baris itu lebih dari satu, misalnya seperti ini ya. Ini ada nomor, misalnya name ya. Ini nama, ini tabel mahasiswa ya. Terus email. Ini ada lagi telepon. Kelihatannya normal biasa ya, tapi ini mungkin oke. Name cuma satu, nama cuma satu, email bisa lebih besar dari satu ya. Telepon lebih besar dari satu. Kalau nilainya dua, apa yang tadi? So, emailnya seperti ini ya, email A, Gmail, email W @yahoo misalnya. Ini teleponnya 0271 ya, jadi 0,811 nih. Nah ini akan kita temukan bahwa ini tidak normal ya. Jadi pada saat kita desain database, seringkali kita nggak sadar bahwa ada kemungkinan
kolom yang kita desain, atribut yang kita desain itu menjadi tidak normal. Nah, ini nanti hati-hati di situ ya. Oke, lanjut yang kedua, normal kedua. Tabel syaratnya ada dua ya. Tabel sudah harus normal pertama, terus yang kedua tidak ada dependensi parsial. Apa itu dependensi parsial? Kemarin sudah kita ulas di tabel sebelumnya. Di sini ada, kalau nggak salah itu ada bukan aja langsung ya. Nah ini ya, parsial ya. Misalnya tahun lulus. Tahun lulus itu tergantung pendidikan sama nomor dosen. Nah, pendidikan nomor dosen ini misalnya ini dijadikan primary key, maka nama dosen ini itu cuma tergantung pada satu ya. Kalau ini kan tahun lulus itu tergantung ada satu, dua ya. Ini normal kedua. Karena nggak ada dependensi parsial. Nah, ini yang dependensi parsial ini yang harus dihilangkan kalau di dalam normal kedua ya. Jadi dependensi parsial itu tergantung cuma pada salah satu primary key. Karena ini kenyataannya primary key-nya itu ada dua ya. Jadi harusnya nggak boleh tergantung cuma salah satu aja. Itu normal kedua. Kalau di sini primary key-nya nomor pegawai dan nomor klien ya, nomor klien. Nama pegawai tergantung pada nomor pegawai. Nama klien tergantung pada nomor klien. Jadi parsialnya itu ini harusnya primary key-nya itu ini sama ini ya. Tapi ini tergantung sama ini cuma satu. Dan ini sebenarnya bukan yang parsial ini ya. Ini normal ketiga. Ini tergantung sama ini. Ini transitif ya, enggak? Ini tergantung sama ini tergantung sama ini. Kalau misalnya ini ya jadi primary key. Tapi kalau ini jadi primary key, ya ini bukan transitif. Intinya kalau normal kedua tidak mengandung dependensi parsial atau tergantung cuma pada satu primary key. Padahal kenyataannya ada dua primary key atau komposit ya. Komposit. Ingat-ingat ya. Komposit primary key yaitu lebih dari satu atribut atau kolom. Cara mengubahnya, atribut yang memiliki dependensi parsial terhadap primary key dijadikan tabel sendiri. Misalnya tadi nama pegawai itu tergantung sama primary key yang ini kan. Udah dijadikan tabel satu lagi. Nomor klien tergantung sama ID klien. Nah, ini jadikan satu tabel. Jadi tambahannya itu satu dua ini ya. Ini tambahannya ya. Bukan yang ini yang aslinya. Jadi menjadi tiga tabel. Ini tabel aslinya ya. Terus ini tambahannya. Karena di sini dibilang ya, yang memiliki dependensi parsial terhadap primary key dijadikan tabel sendiri. Yang parsial kan yang ini sama yang ini ya. Jadi ini yang jadi tabel tambahan ya. Terus tabel yang aslinya tersisa primary key-nya ya. Nah, ini yang tadi ya. Ini
sudah di komposisi ya. Jadi yang tergantung parsial itu yang ini sama ini ya. Ini cuma tergantung sama nomor dosen ya. Ini juga tergantung sama nomor dosen. Padahal permikinya adalah ini sama ini ya, nomor dosen sama pendidikan. Maka harus dipisah. Yang parsial yang mana? Yang dua ini ya, jadi satu tabel sendiri ya. Ini menjadi ini. Terus normal ketiga itu tidak ada dependensi transitif. Ini tadi saya sudah singgung sedikit. Dependensi transitif itu yang bertingkat ya. Kode pemasok misalnya ya. Kode pemasok itu tergantung sama kode barang. Nah, pada kenyataannya nama pemasok itu tergantung kode pemasok. Kota juga tergantung dari kode pemasok. Jadi ada transitifnya di sini ya. Ya, kalau saya menyebutnya bertingkat. Gimana cara memperbaikinya? Kalau ini di komposisinya mudah ya. Jadi yang disisakan di tabel aslinya itu cuma jadi gimana dia tergantungnya. Nah, ini yang di dekomposisi, ini yang di dekomposisi jadi tabel sendiri. Tapi jangan lupa ini tetap jadi foreign key di tabel aslinya ya. Nah, ini kan jadi foreign key ya. Ini primary key-nya. Itu normal ketiga ya. Udah, kalau di kondisi di lapangan, biasanya kita cuma sampai normal ketiga. Tapi nanti akan saya jelaskan lagi sekedar untuk pengetahuan apa itu Boyce Code Normal Form atau BCNF. BCNF itu tidak ada ketergantungan. Jadi semua yang menjadi determinan itu yang memiliki yang jadi primary key gitu ya. Determinan itu yang biasanya jadi primary key. Nah, ini tapi ada orang yang tergantung sama bukan primary key ya. Jadi kalau di Boycott ini semua yang menjadi misalnya name, nama, terus tanggal lahir. Ini kan tergantung sama ini ya. Ini juga tergantung sama name. Nah, ini harus jadi primary key ya. Kalau dia bukan primary key, maka dia nggak normal voice code normal form. Jadi yang menjadi determinan ini atau determinan ya. Itu harus menjadi primary key. Kalau enggak, maka solusinya harus dipecah lagi ya. Kalau tidak, maka harus dipecah lagi. Seperti di sini ya. Kita lihat ada nomor klien, tanggal wawancara, jam wawancara, nomor staf, nomor ruangan. Ini diketahui ya, dependensi fungsional ini diketahui bahwa ini itu adalah primary key-nya. Primary key. Dan ini adalah primary key juga. Nah, ternyata ada ketergantungan lain ya. Ini harusnya kalau dia normal voice code, maka dia ini tergantung sama dua ini ya.
nggak boleh parsial ya. Kalau parsial artinya dia masih belum normal kedua ya. Jadi ini harusnya ini saya simbolkan gabung ini ya, komposit. Ini harus tergantung sama ini. Ini harus tergantung sama ini. Ini jadi 3 item ini tergantung pada dua primary key-nya, nomor klien sama tanggal wawancara. Tapi pada kenyataannya kita lihat di sini. Nah, ini ada nomor klien ya. Ini yang bukan primary key. Ini kan bukan primary key ya. Bukan primary key. Jadi inilah yang dimaksud dengan sudah normal ke 3 tapi belum normal ke C, F. Nah, solusi yang dilakukan adalah melakukan dekomposisi menjadi yang dipecah adalah yang tadinya bukan primary key ini harus dijadikan primary key ya. Ini di sini jadi primary key, terus tanggal wawancara juga jadi primary key ya. Ini maaf, harusnya yang non primary key itu ini ya. Sorry, ini non primary key. Nah, ini yang harus dijadikan primary key sekarang ya. New primary key. Jadi ini nomor klien itu sama tanggal wawancara ini sudah tepat. Ini primary key aslinya ya. Ini nggak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ini ya. Sama ini. Tanggal wawancara. Ini no. Mereka tapi menentukan uangan ya. Ini mereka tapi menentukan uangan ya. Maka dekomposisinya dipecah dijadikan primary key ya. Ini nomor staffnya dijadikan new ya. Primary key baru. Gitu ya. Jadi agak sulit dipahami tapi memang begitu ya, kondisi lapangan itu sulit untuk menemukan contoh yang pas ya untuk BCNF ini. Oke, saya kira kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, boleh nanti tanyakan di forum ya. Nanti akan saya kasih contoh yang lain tentang BCNF ini kalau memang diperlukan. Terus dependensi bernilai banyak. Dilihat dari simbolnya, dependensi bernilai banyak itu seperti ini, tanda panahnya itu kepalanya 2. Ini ya. Kalau dilihat di sini, bahasa asing ini tergantung oleh banyak. Bahasa asing yang banyak tergantung satu maksudnya ya. Tergantung dari nama. Tapi yang dependennya yang banyak. Kalau tadi permasalahan ada di determinannya yang non primary key. Kalau yang DBB ini permasalahan ada di dependensinya yang nilainya banyak. Kayak di sini ya, mata kuliah yang dependennya ada nilainya banyak ya. Banyaknya itu bukan ke bawah gini ya, tapi atributnya ya. Ini masing-masing adalah kolom atau atributnya. Jadi di sini yang bernilai banyak ini ada dosen, ada buku wajib. Padahal sininya cuma satu ya. Jadi dan ini dua ini independen, tidak saling mempengaruhi gitu ya.
dua atribut ini independen dan tidak saling mempengaruhi. Nah, untuk bisa memenuhi normal keempat atau memenuhi maka syaratnya harus sudah lolos dari BCNF, terus tidak mengandung lebih dari satu DBB yang bersifat independen. Misalnya ini ya, untuk permasalahan yang ini, maka solusinya adalah dipecah menjadi dua tabel, mata kuliah dosen sama mata kuliah buku wajib. Karena ini sebetulnya masing-masing independen ya. Dosen sama buku wajib itu saling berkaitan ya. Amri Rahya itu tidak wajib menggunakan database sistem. Tapi dia itu database sistem ini terikat dengan mata kuliahnya. Amri Rahya juga gitu. Dia terikat dengan mata kuliahnya, nggak terikat dengan bukunya. Pun dengan Rini Subono, Sunario Hadi. Ini masing-masing saling independen ya. Jadi dosen sama buku wajib ini nggak ada kaitannya. Beda dengan misalnya laki-laki, contoh yang paling gampang NIM, terus tanggal lahir, terus jenis kelamin misalnya ya. Ini kan saling berkaitan ya. Ini tergantung ini dan ini nggak independen gitu ya. Ini satu kesatuan ini dengan ini gitu ya. Kalau ini kan enggak ya. Maksudnya JK ini jenis kelamin atau buku wajib ini bisa dipakai oleh Amriahnya, oleh Bono dan itu enggak menjadi kewajiban gitu. Ya itu agak sulit dipahami juga ya. Tapi nggak usah khawatir karena ini jarang sekali kasus yang kita temuin yang harus seperti ini ya, harus dipisah seperti ini. Yang terakhir ya, normal kelima. Syaratnya ada dua, yaitu memenuhi 4 NF atau normal keempat. Terus apabila didekomposisi, maka tabel-tabel hasil dekomposisi punya kunci primer yang sama dengan tabel sebelum dekomposisi. Misalnya kunci primernya ini ya, kalau di dekomposisi maka kunci primernya enggak berubah ya. Kita akan coba dekomposisi seperti ini. Maka semua atribut ini memiliki kunci primer yang sama, yaitu nomor mahasiswa. Kalau sudah terbukti seperti itu, maka bisa dikatakan ini sudah normal kelima. Contoh diberikan tabel sebagai berikut. Primary key-nya dealer, distributor, kendaraan. Nah, pertanyaannya itu apakah sudah normal kelima? Ini harusnya apakah memenuhi normal kelima? Bukan ya. Jadi kalau dilihat dari sini maka ini kalau dilihat nggak punya ID ya. Karena ini saling independen sebetulnya. Ya ini belum normal kelima ya sebetulnya ya. Ini semuanya independen. Berjaya dia distributor semuanya. Nissan, jadi saling independen. Ya nggak ada seperti nggak terkait. Kita kalau kurang kuat pemahaman tentang dependensi maka akan bingung menghadapi seperti ini ya.
dari awal sudah jadi dependensi itu seperti ini. Kalau misalnya ada nama seperti ini ya, terus namanya ini nggak diketahui. Gimana ada database misalnya, terus ada nama nggak diketahui. Kita pengen tahu namanya. Dari mana kita bisa dapat nama mahasiswa ini? Kalau kita dikasih tanggal lahir, apakah akan ketemu nama? Jawabannya tidak ya. Karena mungkin akan ada banyak tanggal lahir yang sama. Kalau misalnya alamat gitu ya, ini juga tidak, artinya nama tidak tergantung dengan tanggal lahir ya. Tidak tergantung dengan tanggal lahir, tidak tergantung dengan alamat. Gimana kalau NIM gitu ya? Iya, kita kalau tahu NIM-nya maka kita akan dapat namanya. Nah, itu yang disebut dengan ketergantungannya ya. Kalau kita dapat NIM, kita akan dapat emailnya misalnya. Kita akan dapat alamatnya, akan dapat nomor teleponnya, dan seterusnya. Ya, ini hakikat dari dependensi seperti itu ya. Nah, ini seperti ini ya. Ada nisan. Apakah dengan tahu sumber jaya ini saya akan tahu distributornya siapa? Dia akan ketemu nisan ini? Kan enggak ya, karena di Ramakmur juga punya nisan gitu ya. Kan nggak bisa ya, ini saling independen kan. Sama juga kayak gini ya, misalnya ada sedan Nissan. Apakah dengan tahu sedan Nissan ini atau sumber daya ini saya akan dapat sedan Nissan gitu ya. Kalau tadi kan kalau saya punya NIM, maka saya akan tahu namanya ya, nama dan seterusnya. Kalau saya tahu sumber jaya ini, maka saya akan tahu distributornya siapa. Kan enggak ya, karena isinya banyak ya. Terus kendaraannya apa, ini juga banyak. Jadi ini masing-masing nggak bisa dijadikan primary key ya. Nggak bisa dijadikan primary key karena semuanya saling independen. Ya kalau saya melihat dari contoh ini maka dia tidak normal kelima ya. Tapi ini kenapa kok dijadikan contoh ya. Nanti kalau ada yang bisa menjawab silakan di komen ya videonya. Mungkin itu aja untuk normalisasi ya. Nggak usah khawatir sampai sejauh normal kelima, Anda bisa sampai normal ketiga, sudah cukup untuk bisa jadi database designer ya. Dari saya mungkin itu aja. Kalau mau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.